Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pernahkah kalian melihat restoran yang menjual makanan siap saji ramai dikunjungi pembeli? Lantas kerap merasa penasaran bagaimana owner tersebut membuat resep rahasianya. Apakah ada resep khusus atau cara membuatnya? Ada seorang nenek berusia 80 tahun yang diketahui berasal dari pedesaan. Dia membuka sebuah warung mie baru. Warungnya ini laku keras, rasa makanannya pun sangat enak dan membuat ketagihan. Tapi tahukah kamu, kalau mau makan mie buatan nenek ini ternyata membutuhkan perjuangan. Satu harinya nenek ini hanya menjual 100 mangkok mie, tidak lebih 1 mangkok pun. Banyak orang yang kemudian berkomentar, nenek ini sungguh mengesalkan, sengaja menyusahkan konsumen yang ingin membeli mie. Percuma rasanya enak kalau porsinya hanya sedikit. Namun setiap harinya tetap saja ada banyak orang yang mengantri dari pagi untuk bisa menikmati mie buatan nenek. Nenek yang melihat antrian itu sangat senang. Saya tahu banyak orang ketagihan. Suatu kali ada seorang konsumen yang membeli 1 mangkok mie dan kemudian menyelinap menuju dapurnya. Nenek yang melihat hal itu langsung mencegatnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak baca bahwa dilarang masuk ke dapur?" Konsumen itu menjawab, Aku cuma mau tambah 1 mangkok mie kok, Nek. Memangnya apa yang disembunyikan di dapur sih? Sampai-sampai semua orang tidak boleh melihatnya ke dalam." Nenek berkata lagi, "Kamu bicara sembarangan. Restoran mana yang memperbolehkan konsumennya dengan mudah untuk masuk ke dapur, apalagi di sini? Bagaimana kalau kamu mencuri resep rahasianya?" Semakin nenek berusaha mencegah orang masuk ke dapurnya, orang-orang malah semakin penasaran. Ada yang bilang pernah mendengar suara tangisan seorang wanita dari dalam dapurnya dan juga lain-lainnya. Mereka kemudian membulatkan tekad untuk meluruskan semua kabar yang beredar ini dan ingin memaksa untuk melihat apa isi dapur nenek sebenarnya. Mereka lalu mendatangi warung mie nenek. Kami semua penasaran dengan isi dapur nenek. Pokoknya hari ini mereka harus bisa masuk dan melihatnya. Selesai mereka mengatakan kalimat itu, benar-benar dari dapur terlihat suara tangisan seorang wanita. Nenek bergumam, "Mengapa dia harus menangis sekarang?" Dengan enggan membuka pintu dapur, seketika orang-orang melihat seorang wanita yang sedang membuat adonan mie sambil menangis dan menyanyikan lagu yang tidak mereka mengerti. Tiba-tiba ada seseorang yang berkomentar, "Mana bisa memperkerjakan orang gila di dapur?" Nenek menjawab, "Dia berasal dari desa yang sama denganku. Tahun lalu suaminya meninggal dunia dan dia sangat terpukul karenanya. Tapi mie buatannya sangat enak. Karena itulah aku membuka warung mie ini. 100 mangkok mie yang dijual per hari itu semuanya dibuat dalam pengawasanku. Dan
Aku jamin semuanya aman. Nenek menambahkan, semua mie yang dijual itu adalah mie yang dibuat saat dia masih belum mulai menangis. Jadi benar-benar aman. Resep mie ini adalah resep dia dan juga suaminya yang menemukan. Sehingga ketika membuat mie ini, dia bisa tiba-tiba teringat dengan suaminya yang sudah meninggal dunia, dan dia akan langsung menangis. Karena itu aku membatasi menjual 100 mangkok saja per hari. Mie yang kena air mata ini tidak akan dijual pada kalian. Lihat saja, semuanya aku buang di sini. Nenek itu kemudian menunjukkan sebuah tempat sampah besar yang berisi banyak adonan mie. Apakah kalian tahu bahwa hidupnya berkurangan? Dia masih harus membesarkan seorang anak, sehingga memohon padaku agar membuka sebuah warung mie, dan aku pun setuju. Sekarang nasib warung ini aku serahkan pada kalian semua. Apakah masih akan buka atau malah tutup? Sebenarnya nenek bahkan tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari warung mie ini. Orang-orang itu berkata, "Mie hari ini kami memang tidak mau makan, Nek. Tapi besok dan seterusnya kami masih akan datang ke sini untuk makan." Begitulah warung mie itu tetap buka. Dan ketika anak wanita itu tumbuh besar, nenek dan wanita itu menutup warung mie. Sebelum pergi dari sana, anak wanita itu membungkuk pada orang-orang dan berkata, "Terima kasih." Setelah nenek meninggalkan warung mie, anak wanita itu dengan tekun melanjutkan usaha warung mie tersebut. Meskipun awalnya sulit, dia melanjutkan tradisi kebaikan neneknya dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Setiap hari dia berdiri di belakang kompor, mencampurkan adonan mie dengan hati-hati dan dengan penuh kehangatan menyajikan mangkok-mangkok mie pada pelanggan. Walaupun keuntungan finansial tidak menjadi prioritas, warung mie itu tetap menjadi tempat yang ramai. Orang-orang datang tidak hanya untuk makan, tetapi juga untuk berbagi cerita, tawa, dan kehangatan. Warung mie itu menjadi lebih dari sekedar tempat untuk membeli makanan, yaitu menjadi pusat komunitas di lingkungan mereka. Saat anak wanita itu tumbuh besar, dia belajar banyak dari pengalaman di warung mie tersebut. Dia belajar tentang kerja keras, kedermawanan, dan arti sejati dari memberi. Dan ketika akhirnya dia memutuskan untuk menutup warung mie itu, dia melakukannya dengan penuh penghargaan terhadap warisan neneknya. Sebelum pergi, dia membungkuk pada para pelanggan setia yang telah mendukung warung mie itu selama bertahun-tahun, dan tulus mengucapkan terima kasih atas semua kenangan yang telah mereka bagi bersama.